serta persiapan juga kesehatan layakkanlah hambamu, agar hambamu dapat menyampaikan firman-Mu sesuai dengan pengajaran Alkitab saja, dengan bimbingan dan tuntunan Roh Kudus-Mu. Urapi umat-Mu yang mendengarkannya, baik di sini maupun di tempat masing-masing, biar kami semua dipimpin oleh Roh Kudus untuk memperoleh pengetahuan, pengertian, pemahaman, dan terutama mengenal Tuhan dan kehendak Tuhan. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Shalom. Selamat. Kalau saya masih selamat pagi, karena belum makan siang. Mari kita buka kitab Injil Lukas pasal 3. Lukas 3 ayat 3 sampai 16. Lukas 3 ayat 3 sampai 16. Kita baca gantian ya. Saya dan saudara bersama-sama. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Setiap lembah akan ditimbun dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan dan yang berlekuk-lekuk akan diratakan. Lalu ia berkata kepada orang banyak yang datang kepadanya untuk dibaptis, katanya, hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu supaya melarikan diri dari murka yang akan datang? Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Jawabnya, barang siapa yang mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa yang mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian. Jawabnya, jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu. Tetapi karena orang banyak sedang menanti dan berharap, dan semuanya bertanya dalam hatinya tentang Yohanes, kalau ia adalah Mesias. Ya, menurut kalender gerejawi, hari Minggu ini adalah hari Minggu Advent pertama. Tahu arti kata Advent? Tanya sama Advent bangun. Advent artinya kedatangan. Jadi minggu-minggu Advent adalah minggu-minggu di mana kita sedang menanti kedatangan. Nah, menurut kalender gerejawi ada 4 hari Minggu Advent. Dan 4 hari Minggu Advent itu ditempatkan sebelum hari Natal. Jadi kalau mau hitung kapan Minggu Advent mulai, hitung saja 4 hari Minggu sebelum hari Natal. Jadi tahun ini 27 November, 4 Desember, 11 Desember, 18 Desember. Nah, kalau dikatakan Minggu Advent artinya menanti kedatangan. Kedatangan manakah yang sedang kita nantikan? Bukan kedatangan dulu di Bethlehem, itu sudah terjadi. Yang sedang kita nantikan kedatangan kembali, ya. Yang seringkali secara teknis kita menyebutnya kedatangan kedua kali, ya. Walaupun istilah kedatangan kedua kali tidak ada di Alkitab, ya. Yang ada cuma kedatangan kembali. Tapi enggak salah kalau kita menyebut kedatangan kedua kali.
Asal jangan orang salah mengerti kan, bertobat. Yesus sudah mau datang kedua kali. Dia bilang nanti ketiga kali bilang kau bertobat kan itu. Enggak, kedua kali itu selesai. Makanya Alkitabnya mengatakan dia dulu sudah datang dan akan datang kembali. Tapi mengapa Minggu Advent ditempatkan sebelum hari Natal? Itu punya makna begini, sambil merayakan kedatangan yang dulu kan, kita mengarahkan hidup kita kepada kedatangan yang dulu kembali. Jadi sambil bersyukur karena dia dulu sudah datang, kita siapkan diri untuk kedatangan kembali. Kedatangan kedua kali. Dan kedatangan kedua kali nggak ada tanggalnya kan. Dalam sejarah gereja banyak orang sudah mencoba-coba menghitung-hitung kapan Yesus datang kembali ya. Pernah catatkan sejarah gereja. Pernah terjadi di Bandung itu kan. Akhirnya mereka sudah kumpul-kumpul nyanyi-nyanyi saja. Ternyata Yesus gak datang, polisi yang datang. Nah, bagaimana kita menanti kedatangan Yesus? Sambil mempersiapkan diri menyambut Natal, pasti ya. Tapi kita tidak boleh stop di Natal. Karena Natal itu sudah terjadi. Kita hanya merayakannya kan. Bersyukur karena dulu Yesus datang, sudah menderita, mati, bangkit, ya, menyelamatkan kita kan. Tapi kita sedang menanti kedatangannya kembali. Nah, waktu itu menurut bacaan kita, bangsa Israel juga sedang menanti kedatangan Mesias ya. Waktu itu bangsa Israel sedang dijajah oleh kerajaan Romawi. Jadi mereka sangat merindukan seorang Mesias yang membebaskan mereka, ya. Sehingga pada waktu itu semua orang punya semangat menanti sangat besar ya. Coba lihat ayat 15 ya, ayat 15. Dibilang apa? Tetapi karena orang banyak sedang menantikan dan berharap. Dan semuanya bertanya dalam hatinya tentang Yohanes. Kalau ia adalah Mesias. Jadi pada waktu orang sedang menanti kedatangan Mesias ya. Tahu-tahu muncullah Yohanes Pembaptis. Orangnya nyentrik ya. Nyentrik. Pakaiannya dari kulit unta kan? Makanannya apa? Hamburger. Minumannya Coca-Cola. Gak nyentrik. Bukan nyentriknya aja di tampilannya, tapi ketika dia berkata-kata juga, dia menegur orang juga nyentrik. Lalu dia bilang, saya ini adalah suara orang yang berseru-seru di padang belantara. Siapkanlah jalan bagi Tuhan. Yohanes Pembaptis ini mengutip Yesaya ya. Dikutip dari Yesaya. Dulu Yesaya pernah mengucapkan ayat ini juga ya. Ayat 4 ya. Seperti ada tertulis dalam kitab nubuat-nubuat Yesaya. Ada suara yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun. Setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan. Yang berlekuk-lekuk akan diratakan. Dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Dulu Yesaya mengucapkan itu untuk bangsa Israel yang terbuang di Babel. Dulu ya. Jadi waktu Yesaya mengucapkan itu, Yesaya mengucapkannya kepada bangsa Israel, bangsa Yehuda yang waktu itu sedang ada di pembuangan. Dan Yesaya bilang, sebentar lagi kalian akan selamat. Kalian akan dipulangkan kembali. Sebentar lagi Mesias penyelamat akan datang. Makanya siapkanlah jalannya, bukit dipangkas ya. Lembah ditimbun, yang bengkok-bengkok diluruskan. Supaya apa? Supaya apa? Ya, supaya dari jauh dia udah kelihatan. Ya kan jalan lurus kan, jadi ketika dia masih di sana udah kelihatan. Lalu Yohanes Pembaptis muncul. Yohanes Pembaptis juga disebut menyediakan jalan bagi kedatangan Yesus. Ya, Yohanes Pembaptis itu
perintis jalan ya. Masih ingat gak waktu hari ulang tahun TNI di Cilegon? Jokowi akhirnya naik ojek kan? Karena gak ada yang sediain jalan kan? Karena begitu banyak rakyat yang, makanya baca sedikit YouTube. Padahal dulu biasanya kalau presiden mau jalan kan, itu ada foreigners di depan kan, dengan sirene, wow gitu. Nah, Yohanes Pembaptis ini adalah perintis jalan bagi kedatangan Yesus. Jadi bisa kita sebut Yohanes Pembaptis adalah foreigners-nya bagi Tuhan Yesus. Jadi dia bilang bertobat. Mesias sudah mau datang. Nah, orang banyak datang minta dibaptis. Apa kata Yohanes Pembaptis buat orang banyak itu? Ayo. Ayat 7. Lalu ia berkata kepada orang banyak yang datang kepadanya untuk dibaptis, katanya, hai kamu keturunan ular beludak. Berani amat, nyentrik kan? Seberani-beraninya saya nggak bisa berani jemaat saya ular kan? Orang datang minta dibaptis, ya keturunan ular. Siapa suruh kamu lari dari murka yang akan datang? Sekarang kapak sudah tersedia di akar pohon. Dan pohon yang tidak mengeluarkan yang baik, buah yang baik akan ditebang. Bertobat. Lalu orang banyak bertanya, kalau kami harus bertobat, lalu Yohanes bilang begini, oleh karena itu hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Ya, ayat 8 ya. Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Berarti tobat punya buah. Buah tobat itu apa? Tahu arti kata tobat? Bukan kapok. Tobat itu bahasa Yunaninya metanoia. Pernah dengar metanoia? Apa itu? Ya, metanoia di toko buku ya gitu. Metanoia artinya balik kanan. Sederhananya begitu ya, balik kanan. Ya. Jadi kalau saya menghadap ke sana, ada jurang, ada perintah. Metanoia kan? Saya mesti balik. Sambil maju ke sana ya. Sambil maju ke sana saya masih bisa jatuh ya. Tapi jatuh bangun lagi maju, jatuh bangun lagi maju ya. Artinya orang yang sudah bertobat tidak langsung sempurna. Tapi berubah dari hari ke hari. Makin hari menjadi baik. Jangan kesini jatuh balik lagi. Jatuh, bertobat balik lagi. Itu namanya apa yo? Ulang alik. Shuttle. Bukan. Jadi Yohanes bilang, hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Ternyata tobat itu punya buah. Lalu mereka tanya, kalau kami harus bertobat dan buah kami harus keluar, apa yang harus kami lakukan? Ya, ayat 10 dan 11. Ya. Orang banyak bertanya kepadanya, jika demikian ya, maksudnya jika kami harus mengeluarkan buah tobat ya, apa yang harus kami perbuat? Sekarang apa jawab Yohanes? Barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa yang mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian. Ternyata buah tobat itu adalah bagi baju. Bagi makanan. Itu buah tobat. Padahal kata tobat artinya berbalik kan? Balik ya. Sekarang saya tanya, punya 2 baju dosa enggak? Kalau begitu mah mesti tobat. Punya makanan lebih dosa enggak? Enggak, kenapa mesti tobat ayo?
Mau tahu? Mau tahu nggak? Kepo. Ya, ternyata tobat itu bukan hanya kalau orang berbuat jahat. Dosa itu bukan cuma kalau kita berbuat jahat. Tapi dosa juga adalah ketika kita bisa berbuat baik tapi tidak berbuat baik. Anda punya 2 baju nggak salah kan? Tapi ketika Anda punya baju banyak, Anda cuek sama orang yang tidak punya baju. Di situ dosanya. Anda punya makanan banyak, gak salah kan? Tapi kalau Anda makan sampai buang-buang, sementara orang lain kelaparan, ya, di situ dosanya. Saya sering kali hadir di pesta-pesta ya. Saya lihat orang sering kali ambil makanan ya. Itu Piala Dunia kalah tinggi ya gitu. Sudah itu dia cowel dikit, buang. Gak boleh. Jadi dosa itu bukan cuma kalau kita berbuat jahat. Ayo, buka Yakobus 4 ayat 17. Yakobus 4 ayat 17. Jadi, jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Jadi dosa itu bukan cuma mencuri, membunuh, korupsi, bukan cuma itu. Itu juga dosa. Dan sebentar ya, kita akan bahas itu juga. Tapi dosa juga adalah ketika kita bisa berbuat baik, tapi kita tidak berbuat baik. Kita mampu berbuat baik, tapi kita tidak berbuat baik. Amsal 3 ayat 27. Amsal 3 ayat 27. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya kan? Kita mampu berbuat baik tapi kita gak bikin. Itu dosa. Bertobat. Bahkan ayat 28 bilang apa yuk? Janganlah engkau berkata kepada sesamamu, pergilah dan kembalilah, besok akan kuberi, sedangkan yang diminta ada padamu. Jangankan tidak berbuat baik, menunda berbuat baik aja udah salah loh. Bayangkan orang lapar tengah malam minta makan, besok aja deh. Bagaimana besok pagi datang udah mati dia malam itu kan? Jadi saya percaya bahwa kita orang-orang Kristen tidak berbuat jahat. Ya, tapi mungkin kita kurang berbuat baik. Jadi kalau mau menyambut Natal, ya kan? Mau menyambut kedatangan Yesus kembali, makin tekunlah berbuat baik. Dan ingat, ya kan ada banyak kondisi di mana orang butuh berbuat baik kan? Cianjur kan? Gak usah Cianjur, kejauhan kan? Tetangga Anda. Jadi bertobat itu bukan cuma dari berbuat jahat, tapi dari tidak berbuat baik. Padahal kita bisa berbuat baik. Itu buat tobat yang pertama. Nah, berikutnya ayat 12. Ada datang juga pemungut-pemungut cukai untuk dibaptis dan mereka bertanya kepadanya, "Guru, apa yang harus kami perbuat?" Jawabnya, "Jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu." Rupanya orang bea cukai dari dulu ya, nagihnya lebih banyak ya. Sekarang yang datang tentara. Ayat 14 kan? Dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya, "Dan kami, apakah yang harus kami perbuat?"
Jawab Yohanes kepada mereka, janganlah merampas dan janganlah memeras, cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Ternyata tentara-tentara juga. Zaman Orde Baru ya, Pak Harto lagi berkuasa-kuasanya. Ya, saya ditelepon oleh Mabes TNI di Cilangkap. Persekutuan doa. Para boleh datang kasih ceramah pranatal. Bukan Natal ya, ceramah pranatal. Buat tentara-tentara yang Kristen. Terus saya tanya, temanya apa kan? Mereka bilang suka-suka Bapak. Dalam hati saya, kapan lagi saya pakai ayat ini kan? Jadi hari saya pakai ayat ini. Tapi sambil kasih ceramah, saya bilang begini dalam hati saya, semoga sesudah ini saya bisa pulang dengan selamat. Ternyata habis ceramah, saya bilang, rupanya dari dulu tentara suka menyalahgunakan kekuasaan, ya, mentang-mentang punya senjata kan, bertobat. Saya bilang begitu dalam ceramah saya. Habis ceramah, minum teh kan, Ramatama. Ada yang datang ngobrol sama saya, yang prajurit yang di sini tanda pangkatnya ya, Pak Pendeta bilang apa tadi? Cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Bapak tahu nggak? Dari sononya nggak cukup katanya gitu. Tapi saya bilang nggak apa-apa, itu firman Allah, saya cuma sampaikan. Yang datang bintang ya, ada yang bintang juga, bintang pemelatih ya. Gitu. Wah Bapak, saya merasa terpukul dengan ceramah Bapak. Ya bertobat. Tapi apa yang dimaksudkan di sini? Saya mau elaborasi lebih jauh. Di sini profesi yang disebut cuma dua ya. Profesi bea cukai, profesi tentara. Tapi kita bisa elaborasi lebih jauh kan? Kita juga mesti ingat bahwa kita juga punya dosa profesi. Kita semua pasti punya banyak kesalahan kan, tapi ada profesi-profesi yang rawan ya. Nah, rawannya pemungut cukai adalah dimenagi lebih banyak kan? Apakah pemungut cukai itu nggak pernah selingkuh? Selingkuh kan? Tapi bukan itu yang disebut ya. Artinya dosa yang khusus menyangkut profesinya. Tentara juga pasti punya banyak dosa kan, banyak kesalahan. Tapi yang Yohanes sebut adalah dosa yang sangat rawan di profesi itu. Nah kita bisa elaborasi lebih jauh kan. Dosa profesi orang politik apa yo? Oh di sini gak ada anggota DPR ya, nggak usah lah. Dosa profesi pedagang apa ayo? Yang bilang Anda ya, bukan saya ya gitu. Dosa profesi polisi. Maksud saya adalah mari kita setiap orang sadar bahwa apapun profesi kita ada titik rawannya ya. Ada titik rawan di mana gampang jatuh. Ya, iblis bisa menggoda kita dengan banyak kan, tapi iblis tahu paling titik lemah kita yang paling mana ya? Apa sih? Yang paling mana sih? Apa sih? Titik lemah kita yang paling gampang kita jatuh. Saya bertanya, waktu saya PA sama ibu-ibu saya tanya, jadi dosa profesi ibu rumah tangga apa ayo? Kayak ada bapak-bapak juga tukang gosip deh gitu. Saya pernah bercanda sama ibu-ibu di gereja kami. Ibu-ibu dosa profesi ibu rumah tangga apa? Dia bilang begini, ketika suami lagi tidur, rogoh dompet suami. Gitu. Dosa profesi mahasiswa apa ayo? Nyontek ya.
apapun profesi kita ya, jangan lupa profesi pendeta juga punya titik rawan. Saya juga punya profesi sebagai pendeta, sebagai hamba Tuhan juga ada titik lemah ya. Cuma saya tidak mau kasih tahu saudara gitu. Saya dulu ngajar agama di UKI ya. Sebagai di sini ada tamatan UKI. Saya ngajar agama di UKI, Fakultas Sastra dan Fakultas Ekonomi. Jadi saya pikir karena ini universitas Kristen kan, kan? Terus mata pelajarannya agama kan, yang ngajar pendeta kan, ya saya pikir gak nyontek, nyontek juga. Pada waktu saya ngajar, mereka gak perhatikan, ngobrol sana, ngobrol sini kan, sampai-sampai saya nyindir. Ini saya kuliahin bebek apa mahasiswa sih? Sementara saya ngajar tapi wek. Tapi tahu gak, begitu ujian, bebek-bebek itu hilang. Yang muncul angsa. Leher ditarik panjang-panjang. Apapun profesi kita ya, hati-hati. Kenalilah titik rawan Anda. Di mana iblis mudah sekali menjatuhkan Anda di situ. Kita semua punya sifat jelek ya. Tapi iblis paling tahu itu. Pendeta Octavianus dari Batu Malang bilang, seberiman-berimannya Anda pasti punya dosa favorit ya. Dosa favorit. Artinya dosa yang paling Anda sukai. Ada banyak dosa, ada banyak sifat jelek, tapi dari sifat jelek itu satu yang paling Anda sukai ya gitu. Ada orang dosa favoritnya adalah bohong. Apa saja bohong ya. Soal sekecil apapun bohong. Ada orang favoritnya suka berbohong. Suami istri mau pergi makan enak di restoran, anak kecil minta ikut. Enggak, mama ke dokter nak. Itu kan bohong. Ada orang lain lagi dosa favoritnya gosip. Bapak-bapak, ibu-ibu tahu nggak? Tukang gosip itu punya password ya. Ada passwordnya. Ada 2. Password pertama bunyinya begini. Udah dengar belum? Nanti kalau yang diajak ngomong bilang, belum, apa sih? Baru keluarlah passwordnya yang kedua. Jangan bilang-bilang ya. Nah itu. Kalau sampai 2 password itu sudah keluar, pasti tukang gosip. Ada orang lagi favoritnya kata-kata kotor. Ya. Kata-kata kotor. Kami di PGI punya kata mutiara. Kata mutiara itu bilang begini, rongga mulut kita ini kecil ya, tapi seisi Ragunan muat. Ya, Anda bayangkan Ragunan butuh lahan berhektar-hektar untuk menampung semua hewan kan? Tapi semua hewan itu muat di rongga mulut kita ini. Dan semua hewan itu terikat pada sebuah tiang yang namanya lidah. Nah, sewaktu-waktu talinya putus, maka hewan itu meloncat keluar. Monyet loh. Saat itulah tali monyet putus. Ada orang favoritnya memutuskan semua tali pada waktu yang sama. Monyet lo, babi lo, kambing lo, anjing lo, kan gitu. Ada orang lain lagi favoritnya penaik darah. Tersinggung sedikit, tonjok dulu bicara belakangan ya. Itu penaik darah. Padahal tulis bilang apa, kalau orang tampar pipimu yang kanan, ya kasih juga pipi yang kiri. Oh enggak. Cuma kesenggol 7 uppercut balasannya.
ada banyak dosa ya favorit. Ada orang dosa favoritnya juga adalah apa? Yang saya belum sebut. Bohong sudah, gosip sudah, pemarah sudah, kata-kata kotor sudah. Satu lagi apa? Mata duitan. Favoritnya materi. Biar lagi berdoa, bunyi koin, dia buka mata, itu koin gelinding kemana, kan gitu. Pasti semua ya, kita semua punya sifat jelek ya. Gak ada yang tidak punya sifat jelek. Tak ada gading yang tak retak. Atau dalam mitologi Yunani dibilang semua orang punya tumit Achilles ya. Tahu mitos tentang tumit Achilles? Achilles itu pahlawan dari Sparta kalau nggak salah ya. Sparta ya. Dia kebal segala senjata. Karena waktu dia lahir, dewa kasih tahu mamanya ya, celuplah anakmu dalam air sungai. Saya sudah nggak lupa namanya. Celuplah anakmu di dalam sungai itu. Maka tubuhnya kebal. Jadi mamanya pegang dia dari tumitnya kan, dari daun kaki ini dicelupkan. Akhirnya apa? Seluruh tubuhnya kebal kecuali tumitnya. Jadi waktu saya baca mitologi itu saya bilang, bego juga si mama itu ya, lempar aja dulu kan gitu. Dia mangap-mangap baru angkat kan gitu. Tapi itu mitos kan. Jadi waktu perang dengan Athena ya, dia kebal segala senjata. Tapi ada yang tahu, kelemahannya ada di tumit. Jadi ada tentara yang membidik tumitnya. Kita semua punya sifat jelek. Oh, saya juga punya. Siapa bilang ya? Cuma sekali lagi nggak mau kasih tahu saya gitu. Nah, kita akan merayakan Natal ya. Nah, jadi tema khotbah hari ini adalah marilah kita tidak berbuat jahat, tapi tidak stop di situ ya. Tapi juga berbuat baik. Mungkin kita tidak berdosa karena berbuat jahat ya. Tapi kita juga berdosa kalau kita bisa berbuat baik, tapi tidak berbuat baik. Jadi saya tutup khotbah ini dengan mengucapkan selamat. Ya selamat Natal lah, karena waktu Natalan saya nggak ada di sini. Selamat berbuat baik gitu. Amin. Bapa di surga, hamba-Mu sudah mengajarkan firman-Mu. Roh Kudus memeteraikan pengajaran ini agar pengajaran ini menjadi berkat bagi kami yang mendengarkannya, baik di tempat ini maupun di tempat kami masing-masing secara online. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus menumbuh kembangkan pengajaran ini sehingga kami sungguh-sungguh diberkati oleh firman ini. Dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Amin.